Nama saya Felicia, saya dengan teman saya Lia, kami di kelas bahasa. Kami diberikan tugas oleh Pak Ter Aris untuk mewawancara Bapak. Pertama saya berterima kasih sekali karena merupakan sebuah kebanggaan bisa bertemu dengan Bapak di sini, bisa bertemu dengan jurnalis Kompas yang begitu hebat. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan, kiranya Bapak bisa menjawabnya, Pak. Oke, jadi dari pertanyaan pertama, Pak, apa sih yang melatar belakangi Bapak ingin menjadi seorang jurnalis? Apakah itu mimpinya Bapak atau dorongan dari orang lain, dan sejak kapan Bapak menggeluti profesi sebagai seorang jurnalis? Baik, terima kasih. Saya pertama kali ingin jadi jurnalis itu ketika saya masih SD. Saya senang dengar siaran radio. Jadi radio itu kan yang terdengar laporan-laporan di radio itu yang menggambarkan suatu peristiwa. Saya suka sekali berita perang waktu itu di Timur Tengah, Middle East. Saya kemudian suka baca. Saya baca koran dulu, Flores Post, terus di Flores. Koran itu dulu ada di sana. Saya suka baca. Kemudian kenapa saya kuliah tidak ambil jurnalis? Iya, pertanyaan kan? Iya. Karena saya tidak tahu itu kampus itu ada di mana, jurusan apa. Saya dari kampung. Bahkan dulu saya datang di sini mau daftar Undana sudah tutup. Saya kemudian komunika dan saya memilih matematika itu ketika di depan loket pendaftaran itu. Saya tidak punya referensi yang banyak artinya saya. Itu ada dua pilihan, bahasa Inggris atau matematika. Kalau bahasa Inggris kan saya masih bisa khusus, matematika kan tidak ada khususnya, jadi saya bisa pilih matematika saja. Jadi sudah, saya pilih matematika karena saya ingin jadi PNS kan. Kemudian sering waktu ketika saya kuliah di kampus Unika itu ada banyak clipping koran, salah satunya Kompas. Saya mahasiswa matematika yang tidak pinjam buku matematika, tapi saya lebih sering pinjam clipping koran itu untuk saya baca. Boleh dicek jaga perpustakaan saat itu, Pak Dus, dan ada beberapa yang saya masih ingat namanya. Dari situ kemudian saya ingin jadi jurnalis, dan saya dulu aktivis kampus, dan saya ingin sekali jurnalis ini menjadi jalan bagi saya untuk membantu orang lewat karya jurnalistik saya. Jadi yang berikut, Pak, kan Bapak sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan, jadi kayak pastinya harus mengakses informasi-informasi baru gitu ya. Nah, di sini kami mau bertanya, bagaimana sih cara Bapak agar bisa untuk selalu update tentang berita-berita terkini? Apalagi kan sekarang dengan perkembangan teknologi itu banyak hal-hal yang sebenarnya mudah viral dan mudah sampai ke tangan masyarakat. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Iya, jadi untuk mendapatkan informasi saya setiap pagi, saya bangun jam 5, saya patroli di WA Group. Biasanya ada informasi terbaru apa kan, atau viral apa di media sosial, saya patroli di situ. Apa yang viral hari ini di Facebook itu kan biasanya cepat. Pertama, yang kedua, saya bisa meng-create sendiri. Jadi wartawan itu dia tidak hanya mengikuti informasi yang viral, menunggangi informasi terbaru itu kan, tapi kita bisa meng-create sendiri, kita bisa membuat isu sendiri. Apa contohnya? Misalnya saya bikin liputan, kalau sekarang kan lagi ramai harga beras naik ya. Tapi selain saya bikin harga beras naik, saya juga bikin liputan, ternyata ada anak-anak SMA itu belum bisa membaca. Belum belajar membaca. Itu kan tulisan yang saya create sendiri kan. Banyak orang tidak tahu itu. Ada banyak orang anak SMA yang mereka belum belajar membaca. Itu kan saya create sendiri. Jadi selain kita mengikuti, baru kita juga bisa meng-create sendiri. Kita bisa membuat liputan sendiri. Juga kita baca buku. Oh, ternyata dulu di Kupang itu pernah ada banjir. Ini contoh. Oh, ternyata dulu di Kupang itu pernah ada tsunami. Ini contoh. Kita mengingatkan masyarakat kita bahwa tidak boleh tinggal di pesisir, memahami mitigasi bencana seperti apa. Jadi ada dua poin. Pertama, kita mengikuti yang lagi tren, lagi viral. Kedua, kita create sendiri. Bagaimana mengikuti yang lagi viral? Kita patroli di media sosial, di WA Group. Kita berjumpa dengan orang, kita ngobrol. Kan kadang ada banyak informasi yang kita dapat. Kepada siapa saja kita ngobrol. Mau tukang sapu, mau pejabat. Jadi wartawan itu aksesnya mulai dari orang yang tidak
sekolah sampai profesor kita bisa ketemu, mulai orang yang paling bawah sampai presiden kita bisa wawancara. Ya. Berarti untuk menjadi seorang jurnalis juga dapat kita katakan harus menjadi orang yang kreatif. Harus kreatif, harus kreatif. Kita tidak bisa mengikuti yang lagi tren saja kan. Kita harus kreatif. Itu yang menjadi pembeda kita. Apa bedanya kita dengan Facebook? Kalau kita tidak bisa meng-create sendiri kan? Makanya butuh kreativitas, karena kita membaca, kembali lagi, baca, kita dengar, kita berdiskusi. Gitu. Oke, berikut Bapak, menurut Bapak sebagai seorang jurnalis, nilai-nilai berita seperti apa ya? Nilai-nilai berita yang baik itu seperti apa? Iya, news value-nya. Jadi berita itu layak itu dia harus memenuhi itu. Ada kepentingan publik. Kalau misalnya saya ambil contoh, Kompas mengambil posisi tidak akan memberitakan tentang gugat-menggugat tanah misalnya, si A gugat tanah si B, itu kan kami di Kompas kami tidak akan menulis itu. Tapi kalau ada kepentingan publik, air bersih misalnya, harga beras naik misalnya, nah, itu yang kita angkat. Soal kemiskinan, soal politik, itu yang kita, ada kepentingan publik di situ. Ada kuncinya, ada tidak kepentingan publik di situ, ada. Itu yang punya news value, yang nilai berita. Itu jadi pertanyaan pertama. Kepentingan publiknya ada tidak? Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah berita Bapak itu pernah mengalami penolakan oleh tim redaktor ke redaksi? Mungkin contohnya Bapak sudah susah payah untuk meliput suatu berita, sudah susun beritanya dan waktu diserahkan, beritanya nggak ditolak. Apakah Bapak pernah mengalami itu dari perasaan Bapak itu seperti apa? Saya selama 11 tahun di Kompas. Karena kita sebelum jadi turun ke lapangan, kita sudah belajar dulu Kompas itu maunya seperti apa, kelengkapan beritanya seperti apa. Kita sudah belajar di teorinya semua. Dan sejauh ini tidak ada yang ditolak. Kalau dikoreksi ada. Dikoreksi itu misalnya kelengkapan narasumber. Contohnya begini, ada peristiwa. Ini contohnya. Ada aparat kita yang melakukan pelanggaran di bawah. Hukum kita adalah kita harus meminta komentar dari komandannya, dari atasannya. Nah kadang itu kita tidak bisa menghubungi dia karena nomornya tidak aktif atau memang orangnya susah ditembus. Nah itu yang masih harus dilengkapi, harus disempurnakan narasumber. Jadi Kompas itu kuncinya adalah kita ke lapangan. Kita tidak bisa by phone. Kita lihat sendiri, kita datang, kita lihat, kita kecapi bila perlu, kita raba bila perlu, kita hidup. Bagaimana kita tahu bahwa di situ bagus kalau kita tidak hidup? Bagaimana kita rasa bahwa itu asin kalau kita tidak kecapi? Dan kita harus tahu betul faktanya seperti apa. Kuncinya adalah fakta itu suci. Fakta itu tidak boleh dibolak-balik. Fakta itu suci. Makanya tadi pertanyaan waktu kita ngobrol di depan bahwa bisa dibelokkannya tergantung kepentingan. Tapi bagi jurnalis, fakta itu suci. Apa tadi untuk masalah yang tidak bisa ketemu dengan narasumber itu cara mengatasinya dari Bapak sendiri seperti apa? Kalau memang dia tidak bisa dihubungi, ada mekanisme di penulisan artikel itu. Misalnya itu berita yang akan menyerang misalnya menyebut nama dia, nanti kita narasikan saja bahwa ketika dihubungi beberapa kali si A tidak merespon, kita tulis saja tidak. Karena itu publik menunggu nih, publik lagi menunggu. Kita harus publish. Jangan sampai, jangan karena dia tidak ngomong melalui berita kita tidak jadi naik, tidak boleh dong. Dan ini lagi ditunggu kan. Kita bikin keterangan saja di situ bahwa si A, pimpinan si A yang berusaha dihubungi sampai jam sekian, dia tidak merespon atau nomornya tidak aktif. Sehingga publik tahu bahwa kita sudah punya upaya untuk meminta. Karena hukum di jurnalistik itu adalah overall saya. Ketika saya menulis nama Anda yang bersifat menyerang, maka di dalam artikel yang sama Anda diberi ruang untuk mengklarifikasi atau menjelaskan. Bukan di artikel berikutnya, tidak boleh. Di dalam artikel yang sama, saya menulis si A korupsi, maka di dalam artikel itu harus ada penjelasan dari si A atau dari penasihat hukumnya membela diri atau memberi klarifikasi. Selama belum ada jawaban, itu diganti dulu. Tapi kalau sampai batas waktu tidak ada jawaban, kita tulis saya bahwa kita sudah berusaha menghubungi dia sampai seberapa kali, dia tidak merespon. Yang berikutnya Bapak, mungkin masih berkaitan dengan yang tadi. Yeah. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, kalau
Bapak menulis sebuah berita misalnya tentang seorang individu atau di dalam itu terdapat seorang individu atau suatu kelompok. Apakah dari pengalaman Bapak sendiri pernah menulis berita tentang terkait itu dan mendapat komplain dari orang yang ada dalam berita yang Bapak tulis? Kebanyakan itu perusahaan. Jadi pernah saya menulis tentang perusahaan lingkungan akibat tambang nikel. Jadi ada satu perusahaan besar punyanya negara. Dia beroperasi di situ, dia menambang di situ, dia rusakkan semua lingkungan di situ, sampai ikan teri yang ada di teluk itu hilang semua. Karena apa? Sedimen. Nikel itu kan tanah. Kemudian mereka bikin mereka bawa ke laut. Dulu kan belum ada smelter, belum diolah. Lalu tanah itu dibawa ke tempat lain untuk diolah. Tanah itu tumpah semua. Laut itu berubah warna jadi orange. Otomatis biota di situ mati. Saya menulis. Saya tidak menyebutkan perusahaan itu, tapi mereka merasa. Mereka komplain dan mengajukan hak jawab ke Kompas. Ya sudah kita lari. Tapi intinya fakta itu benar. Dan sampai saya karang-karang. Buktikannya apa? Dengan cara saya harus lapang, saya lihat sendiri. Terus beritanya jadi tidak diturunkan? Oh tetap. Tidak akan diturunkan. Karena yang kita beritakan adalah fakta. Ya. Kembali ke tadi, fakta itu suci. Jadi tadi Bapak sempat bilang pertama kalau seorang wartawan itu bisa meng-create sendiri berita. Iya, bisa meng-create sendiri. Bagaimana cara Bapak memastikan keakuratan dalam isi berita yang Bapak tulis tersebut? Jadi bagaimana cara menulis berita yang baik? Iya, check and recheck. Nah, orang tidak boleh salah. Data tidak boleh salah. Orang meninggal 2-nya ditulis 2, jangan tambah 0 di belakang 20. Jadi kita check and recheck di semua sumber. Kita yakini sumbernya A1 ya. Sumber A1 bukan sumber yang dipercaya, benar. Dia yang melihat, itu sumber A1. Jadi kita pastikan datanya itu akurat. Dan kita tidak bisa tanya satu orang. Misalnya, betul tidak? Tadi si A datang ke sini, kita tanya si B yang saksi, misalnya ada si C, si D. Kalau pernyataan mereka tiga orang ini sama, berarti bisa dipercaya dong. Kalau misalnya si B ngomong lain, si C ngomong lain, berarti kita uji lagi. Dan kita punya alat uji itu. Kita bertemu dengan banyak orang, kita ngerti orang ini maunya, karakter orang itu seperti apa. Kalau kita bertemu dengan banyak orang, karakter yang beda-beda kita tahu. Saya bisa tahu orang ini mau apa yang dia mau ngomong juga saya bisa tahu. Misalnya kayak kasus pembunuhan, biasanya pelakunya itu orang-orang di sekitar situ, biasanya. Ya, dari pengalaman-pengalaman itu yang kita bisa tahu. Selanjutnya, menurut pengalaman Bapak sendiri sebagai seorang jurnalis, untuk masyarakat NTT sendiri tuh minat jenis berita yang mereka suka itu seperti apa? Biasanya ada yang di jurnalis itu dikenal bad news gitu, good news. Sesuatu yang buruk itu akan jadi berita yang menarik kan? Betul ya. Ya kalau di medsos begitu ya. Misalnya ada kasus dulu yang pembunuhan Lael sama Astrid, itu kan ramai sekali. Kebanyakan situ yang berita-berita yang soft itu tidak banyak diminati. Ada segmennya. Kalau orang-orang menengah ke atas kan pasti dia akan baca opini, analisis kan. Tapi kalau orang-orang menengah ke bawah kebanyakan hard news. Tahu hard news kan? Berita keras kan? Berita keras yang kontennya ya bad news itu good news. Itu ya kayak hari ini masih. Tapi tidak semua, tergantung dia segmennya ya. Sebagai penutup, kami meminta saran atau motivasi dari Bapak sendiri yang bisa Bapak berikan kepada mungkin para generasi muda yang agar mereka bisa mencintai dunia jurnalistik. Iya, saya setiap kali ngobrol sama orang atau bawa materi tentang jurnalistik, saya sebetulnya tidak bermaksud untuk mengajak orang itu menjadi jurnalis. Tapi dengan belajar ilmu jurnalistik, kita punya kepekaan. Wartawan itu yang dibentuk pertama adalah kepekaan dia terhadap fenomena sosial. Ketika dia lihat sesuatu, kok bisa begitu ya? Dia jalan di kota, ketika hujan, sampah. Kok sampah banyak sekali di jalan? Kenapa? Berarti diraih hasil yang buruk, ya kan? Oh berarti perilaku masyarakat yang buruk, suka buang di got. Kepekaan. Dan saya yakin bahwa kalau Anda menjadi jurnalis, Anda menjadi penulis, Anda punya banyak akses. Saya selama sekian tahun kerja di Kompas, pernah ke Singapura, pernah ke Korea, pernah ke Inggris, ke Amerika,
berapa kali, bisa meliput ke banyak tempat, ya, dari karya jurnalistik yang saya hasilkan. Dan pesan saya, bantulah orang dengan menulis. Jadi dengan menulis itu kita bisa membantu orang seperti yang saya ceritakan tadi. Ada pertanyaan? Nanti kamu, saya ini kan baru tinggal di Pangdam 2021. Saya lagi usahakan cari tempat satu. Saya bikin semacam baca gitu. Tapi di halaman yang luas tempat orang ngobrol tentang jurnalistik. Nanti deh, kamu bisa jadi kau belajar di sana. Tapi kamu punya bakat. Pokoknya yang pertama kamu harus peka. Kalau kamu tidak peka, tidak bisa. Harus peka. Kalian sesuatu apa dinginnya? Kenapa hujan kok AC-nya hidup? Iya kan? Kenapa hujan kok AC-nya hidup? Kita boros sekali. Kita bayar listrik berapa? Kalau kita ngomong tentang pemanasan global, itu kan salah satunya dari AC itu. Kenapa ya? Hujan kok AC? Ya ini kan contoh saja. Ini contoh saja. Jadi bisa ya. Tapi saya sama. Kamu pintar semua. Kamu di sekolah. Serius. Saya dulu pernah di kuliah itu di kampus itu. Tidak ada pertanyaan saya buat kamu. Ya, kamu nama saya Felicia sama-sama. Oke.